Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Taufik Muhammad Ade. Saya dari Republik KPI dengan NIM 2022 07 10 045. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yang pertama, ada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abdullah ibnu Utsman ibnu Amir ibnu Amr bin Ka'ab ibnu Sa'ad ibnu Tayyib ibnu Murrah ibnu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 51 sebelum Hijriah. Nama Abu Bakar As-Siddiq itu diberikan dari Rasulullah dengan arti Abu yang berarti bapak dan Bakar yang berarti awal. Digelar demikian karena ia menjadi orang yang paling cepat atau awal masuk Islam gitu teman-teman. Sedangkan As-Siddiq ialah karena ia menjadi orang yang sangat membenarkan dakwah Nabi dan percaya terhadap dakwah Nabi tersebut. Abu Bakar itu adalah seorang yang pertama kali masuk Islam teman-teman. Jadi beliau langsung membenarkan dakwah Nabi. Beliau juga berusaha mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Dan Abu Bakar tuh sering mendampingi Rasulullah ketika berdakwah. Walau tidak hanya berdakwah, dia juga mendampingi Rasulullah pada saat berperang. Dan juga Abu Bakar dikenal sebagai orang yang paling dermawan teman-teman. Jadi dia tuh sering membantu Rasulullah dalam mendakwai suku Quraisy pada saat itu untuk masuk ke agama Islam. Nabi Muhammad SAW ketika wafat, Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih menjadi seorang khalifah teman-teman. Karena setelah peninggalan Rasulullah tidak ada pemimpin, makanya langsung dipilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama yang memimpin umat Islam pada saat itu. Beliau dipilih oleh sahabat Nabi atau bai'at di Saqifah Bani Sa'idah. Masa kekhalifaannya berlangsung selama 2 tahun. Jadi kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk salah satu kepemimpinan khalifah yang paling singkat teman-teman. Masa kekhalifaannya Abu Bakar As-Siddiq itu ada menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama yaitu pemberontakan kaum murtad yang menolak membayar zakat dan mengikuti khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ada penyebaran nabi-nabi palsu yang mengaku mengganti Nabi Muhammad SAW. Padahal yang kita ketahui bahwa setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada nabi pengganti selain Nabi Muhammad, seperti Musailamah al-Kadzdzab, Tulayha bin Khuwailid, Aswad al-Ansi, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu ada serangan kaum kafir dari Romawi dan Persia yang ingin menghancurkan Islam. Jadi pada saat itu ada pemberontakan yang ada kelompok-kelompok orang yang ingin menghancurkan Islam. Salah satunya itu serangan dari kaum kafir dari Romawi dan Persia. Yang keempat yaitu adalah pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf untuk menjaga kemurniannya. Jadi Al-Quran itu sudah mulai dikumpulkan mulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq teman-teman. Abu Bakar As-Siddiq itu juga berhasil mengatasi semua masalah tersebut dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan para sahabat-sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq juga melanjutkan kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan pemerintahannya. Jadi Abu Bakar ini adalah salah satu khalifah yang mempunyai masa kepemimpinan sangat singkat teman-teman. Selain hanya 2 tahun, dia juga berhasil melaksanakan tugas utama yang dihadapinya, yaitu tadi menumpas orang-orang yang murtad, menghalangi pemberontakan dari luar yang ingin menghancurkan Islam, dan juga menghancurkan orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu setelah peninggalan Nabi Muhammad. Dan juga beliau berhasil menegakkan pemerintahan Madinah yang terancam keruntuhannya. Beliau tidak hanya berhasil mempersatukan kembali suku-suku yang terpecah, tetapi juga berhasil mengislamkan suku-suku yang belum masuk Islam. Melalui perang Riddah, hasrat untuk bersatu telah tertanam dalam seluruh wilayah Arab. Oke, kita lanjut ke khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab
bin Nufail, Ibnu Abd al-Uzza, Ibnu Riyah, Ibnu Qurt, Ibnu Razah, Ibnu Adi, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Umar bin Khattab ini lahir di Mekah, Arab Saudi pada 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir, atau tahun Gajah. Jadi Umar bin Khattab ini lebih muda, dari 13 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Sebelum memeluk agama Islam, Umar bin Khattab dikenal memiliki pribadi yang pemberani, keras, dan cerdas. Jadi Umar bin Khattab ini salah satu khalifah yang memiliki ketegasan dan kecerdasan yang luar biasa. Sebelum dia memeluk Islam juga, dia menjadi petinggi-petinggi di suku Quraisy tersebut. Umar bin Khattab juga sering menantang Islam. Sebelum dimasuk Islam, dia sering menantang Islam, apalagi dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab itu juga menjadi seorang duta kabilah. Umar bin Khattab memiliki banyak istri dan anak. Karakteristik Umar bin Khattab sebelum masuk Islam ini, pertama, dia itu seorang pemimpin di Bani Quraisy atau suku Quraisy. Dia juga penentang keras Islam, senang minum minuman keras, dan memiliki sifat kejam dan bengis. Nah, dari sifat-sifat itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Umar bin Khattab ini seorang pemimpin yang tegas dan bengis. Dia juga seorang pemabuk dan juga penentang keras Islam. Salah satunya menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, dan juga pernah berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada tahun 616 Masehi, Umar pun masuk Islam. Umar bin Khattab itu terkenal cerdas, pandai berulas dan berkuda. Jadi itu salah satu keunggulan dari Umar. Selain dia tegas, dia juga pandai bergulat dan juga pandai berkuda. Yang sudah jelas bahwa kita lihat dia itu pandai berperang gitu, teman-teman. Dia juga seorang yang cerdas, jujur, dan amanah. Jadi tidak beda jauh dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga salah seorang yang amanah. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada tanggal 22 Jumadil Akhir 13 Hijri atau 634 Masehi. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, mulailah dipilih Umar untuk menjadi khalifah yang kedua. Nah, Umar ini mulai memperluas agama Islam. Dia pernah memimpin tentara Muslim untuk berperang dan menjadikan beberapa daerah berada pada kekuasaan Islam. Dari pada saat itu ada peperangan yang namanya peperangan Yarmuk, yaitu ada 43.000 umat Islam melawan 300.000 tentara Romawi. Dan dalam jumlah segitu banyak, kita bisa berpikir secara logika bahwa tidak mungkin umat Islam menang. Dan ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, umat Islam pun bisa memenangkan peperangan tersebut, teman-teman. Dan setahun setelah peperangan itu, Umar bin Khattab pun mulai memperluas daerah kekuasaannya, mulai dari Palestina, dari negeri Syam, dari Persia, dari Iran juga pun mulai termasuk dalam daerah-daerah kekuasaan negara Arab tersebut. Gaya kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu prioritas ijtihad dan musyawarah. Jadi Umar bin Khattab ini selain walaupun dia tegas, dia terus mengutamakan yang namanya ijtihad atau musyawarah. Dia juga menjunjung tinggi keadilan dan persamaan, tidak berpihak kepada salah satu, tetapi dia menyamaratakan. Jadi terus yang ketiga ada perluasan wilayah Islam. Jadi yang tadi seperti saya jelaskan bahwa agama Islam diperluas oleh Umar pada saat masa kekuasaannya, terus menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini itu salah satu gaya kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semangat dan antusias dalam mempelajari Islam. Setelah masuk Islam, Umar itu sangat bersemangat untuk mempelajari Islam. Yang kedua, berani dan tegas. Ketiga, berjiwa pemimpin, sederhana dan rendah hati, peduli terhadap kaum duafa, dan tegas dalam menegakkan keadilan. Oke teman-teman, kita beralih ke masa khalifah ketiga, yaitu masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan
bin Al-As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Gilab Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki Al-Madani. Abu Amr Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun ke-6 tahun Gajah. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdus Syams. Utsman bin Affan lahir pada 576 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Jadi Utsman bin Affan ini tergolong dalam suku Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri mengabarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin, teman-teman. Jadi Utsman bin Affan itu adalah sahabat dan juga sekaligus khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Ia mendapatkan julukan Dzun Nurain yang berarti memiliki dua cahaya. Julukan ini didapatkan karena Utsman telah menikahi dua putri Nabi, yaitu putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Karakteristik Utsman bin Affan ketika memimpin yaitu dalam manajemen pemerintahannya, Utsman bin Affan menempatkan beberapa keluarga dekatnya untuk menduduki jabatan publik strategis. Hal ini memicu penilaian ahli sejarah untuk menekankan telah terjadinya proses dan motif nepotisme dalam tindakan Utsman tersebut. Jadi tindakan Utsman ini kita dapat menyimpulkan bahwa termasuk dalam kegiatan nepotisme, ya teman-teman. Adapun daftar keluarga Utsman dalam pemerintahan yang dimaksud sebagai alasan motif nepotisme tersebut adalah sebagai berikut, yaitu Muawiyah bin Sufyan, Abu Musa al-Ash'ari, terus Amr bin As yang digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarrah yang merupakan sekeluarga dari Utsman bin Affan. Terus ada Marwan bin Hakim sekaligus sepupu dan sekaligus ipar dari Utsman. Khalifah dituduh sebagai koruptor dan nepotisme dalam kasus pemberian dana khumus atau 1/5 harta dari rampasan perang kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarrah, kepada Mirwan bin Al-Hakam, dan kepada Al-Harith bin Al-Hakam. Utsman menjadi khalifah selama 2 tahun. Jadi Utsman ini menjadi khalifah terlama ya teman-teman. Terlama di kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu selama 12 tahun. Selama pemerintahan, ia mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah membukukan Al-Quran, memperluas wilayah kekuasaan Islam, mengangkat gubernur dari kalangan keluarga, dan menghadapi sejumlah pemberontakan yang membuatnya terbunuh. Terbunuhnya Utsman bin Affan ini salah satunya yaitu terjadinya pemberontakan yang mengakibatkan Utsman bin Affan terbunuh. Ada beberapa kebijakan lain yang diambil oleh Utsman bin Affan, misalnya ia melakukan perluasan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Jadi dengan meluasnya kekuasaan Islam di seluruh dunia, makanya datanglah berbondong-bondong umat Islam ke Mekah untuk melakukan ibadah. Melihat kapasitas Masjidil Haram yang kecil, makanya pada masa Utsman bin Affan diperluas untuk memenuhi tempat ibadah untuk umat muslim tersebut. Dalam hadis yang disebutkan meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan pernah diberikan tanda seperti berikut dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah pernah mengutus seorang untuk memanggil Utsman. Ketika Utsman datang, Rasulullah menyambut kedatangannya. Setelah kami melihat Rasulullah menyambutnya, maka salah seorang dari kami menyambut kedatangan yang lain. Dari ucapan yang disampaikan Rasul sambil menepuk pundak Utsman adalah, wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian, dan jika orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, janganlah engkau lepaskan sampai engkau bertemu denganku. Beliau mengulangi ucapan ini 3 kali. Jadi maksud dari pakaian ini adalah jabatan pemimpin atau jabatan khalifah, teman-teman.
Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan bahwa Utsman ini jangan melepaskan pakaian ini atau tugas sebagai pemerintahan ini sampai dia bertemu dengan Nabi Muhammad di surga. Jadi ketika dia melepaskan pakaian ini, maka itu sudah pasti dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad, itu maksudnya adalah kematian. Kita ke karakteristik kepemimpinan Khalifah keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah bin Abi Thalib setelah wafatnya Utsman, Ali diangkat sebagai Khalifah keempat di Masjid Nabawi, Madinah pada tanggal 24 Juni 656. Tepatnya pada hari Jumat 13 Zulhijjah 35 Hijriah. Tercatat bahwa Talhah adalah orang pertama yang membayatnya. Ali bin Abi Thalib dibayat di tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman, pertentangan dan kekacauan serta kebingungan umat Islam. Siapakah Ali bin Abi Thalib ini? Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karena dia menikahi putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat yang langsung mendapatkan didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak ia berusia 13 tahun. Jadi Ali bin Abi Thalib ini salah satu orang termuda yang masuk Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada usia 13 tahun dia sudah mulai masuk Islam, teman-teman. Karakteristik Ali bin Abi Thalib yang pertama itu religius, teman-teman. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu sahabat yang memiliki karakter religius dan dapat dijadikan sebagai suri tauladan. Ali mendapatkan didikan karakter yang sesuai di dalam Al-Quran sejak usia remaja yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Al-Ashtar Al-Nakha ia hendak menemui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan ketika itu didapatinya Ali sedang melaksanakan sholat malam. Selesai sholat, An-Nakhai berkata kepada Ali, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah senantiasa berpuasa di siang hari, salat di malam hari, dan sibuk serta lelah di antara kedua waktu tersebut." Mendengar ucapan itu, maka Ali berkata, "Wahai An-Nakhi, ketahuilah, perjalanan menuju akhirat sangatlah panjang, dan menyeberangi membutuhkan perjalanan yang lama di waktu malam." Setelah itu, Ali memotivasi kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa adanya penguasaan dari Allah dalam kehidupan mereka, serta takutnya kepadanya. Ali bin Abi Thalib berpesan, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Zat yang apabila kalian berbicara dia mendengar, dan apabila kalian menyembunyikan sesuatu dia senantiasa mengetahuinya, dan bersiap-siaplah menghadapi kematian yang engkau melarikan diri darinya. Dia pasti menemui kalian, dan jika kalian tidak lari darinya, dia pun akan menemui kalian." Karakteristik kedua yaitu tanggung jawab. Sebagai seorang manusia dan pemimpin umat Islam, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang amanah dan bertanggung jawab. Rasulullah sering mempercayakan Ali untuk menyampaikan pesan-pesan penting, dan Ali selalu memenuhinya dengan baik. Ali mendapatkan kehormatan dari Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang milik orang Quraisy yang dititipkan kepada Nabi saat hendak hijrah. Yang ketiga itu disiplin. Ali bin Abi Thalib juga berpesan mengenai hal pendidikan anak. Menurutnya, setiap anak harus diajari sesuai zamannya. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman yang bukan zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian, gitu teman-teman. Karakteristik keempat yaitu dia adalah seorang yang tegas. Yaitu pada saat kepemimpinan Ali, beliau menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kerabatnya dalam kepemilikan agama. Mengubah sistem pemerintahan, yaitu Ali segera menurunkan semua gubernur yang tidak disegani rakyat yang dianggap menjadi sumber fitnah dan penyebab bangkitnya para pemberontak. Yang kelima yaitu dermawan.
Sebagai seorang pemimpin, Ali sangat dekat dengan rakyat. Dia tidak pernah melupakan rakyatnya, terutama yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Ali sering mengunjungi pasar hanya agar lebih dekat dengan rakyat kecil dan menasihati mereka tentang ketakwaan. Ali juga sering menyurati kebawahannya dan mengingatkan kepada mereka untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Yang keenam yaitu sabar. Tentu tidak mudah pada masa Khalifah Ali sebab pada masa beliau dibayat pada saat krisis kekhalifahan. Setelah Utsman terbunuh, alasan beliau dipilih pun untuk mengusut kasus meninggalnya Utsman. Jadi dia dipilih untuk mengusut kasus meninggalnya Utsman bin Affan. Ali tidak berani untuk terburu-buru karena semua harus dipertanggungjawabkan nantinya. Tetapi mereka tidak sabar sampai terjadinya pemberontakan yang menyebabkan perang antara saudara sebangsa seagama. Beliau bermaksud untuk menumpas para pemberontak tetapi harus menyelamatkan Aisyah. Akhir yaitu adanya kecerdasan. Dia memiliki pengetahuan yang luas, cerdas dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Yang terakhir itu kebijaksanaan. Kenapa dia memiliki semuanya ini? Karena dia faktor salah satunya itu dia mendapat didikan langsung oleh Rasulullah dan didikannya langsung didasarkan oleh Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.